Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ibu-ibu? Alhamdulillah baik Ibu Suci. Masih semangat ya kita, masih ada pembelajaran untuk pelatihan hari-hari selanjutnya. Hari ini kita akan mempelajari materi baru lagi setelah kemarin kita belajar tentang modul ajar. Saya share screen ya, sebentar. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah. Nah, hari ini kita akan mempelajari asesmen formatif dan sumatif. Seperti biasa, kontrak belajarnya peserta masuk ke ruang meet tepat waktu. Seperti sekarang sudah tepat waktu pada jam 8 pagi. Kemudian peserta wajib aktif dalam pelatihan dan mengerjakan tugas. Peserta mendengarkan pembicara dengan baik. Kemudian peserta menggunakan bahasa yang baik dan sopan selama pelatihan berlangsung. Alhamdulillah selama pelatihan ini, setelah kita beberapa hari pelatihan, semuanya menepati kontrak belajar. Kemudian nih, biar kita semangat dan melatih konsentrasi pagi ini, siapa yang bisa? Saya ada tebak-tebakan gambar nih. Kira-kira ini membentuk satu kata, satu kalimat ya. Kira-kira apa nih katanya? Boleh dicoba-coba, Bu Nia, Bu Rita? Menurut Ibu, ini kata kalimat apa sih gitu? Ada gambar udang gitu dan ada lampu. Kira-kira ada yang bisa jawab? Ya, ini berkaitan dengan kemarin kita Lebaran. Tapi itu tidak boleh dilakukan. Kira-kira apa ya? Ada udang, tapi udangnya D-nya diganti jadi L. Pulang kampung. Iya, betul sekali, Bu Nia. Hebat, sudah konsentrasi. Bu Rita, nanti kita asah lagi konsentrasinya ya di pematerian. Betul, pulang kampung. Tapi kita nggak boleh pulang kampung ya, apalagi sekarang lagi menjadi lagi coronanya ya. Semoga cepat berlalu. Oke, baik. Langsung ke tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, peserta mampu memahami konsep asesmen formatif dan sumatif. Kemudian yang kedua, peserta mampu memahami bentuk asesmen dan umpan balik. Kemudian ini ada pertanyaan awal untuk Ibu Bapak. Apa sih yang Ibu Bapak tahu tentang asesmen itu? Ayo, siapa? Bu Rita nih, Suci mau tanya ke Bu Rita. Asesmen itu seperti apa ya, Ibu? Asesmen itu seperti apa ya? Itu capaian pembelajaran mungkin ya, Bu ya? Boleh, silahkan. Bu Nia, ada tambahan? Sama Bu, sama. Sama, oke. Asesmen itu apa? Kita juga masih bingung karena kita baru meraba-raba ya materi ini. Kemudian yang kedua, bagaimana Bapak Ibu melaksanakan asesmen? Ada yang mau sharing pengalamannya tentang melaksanakan asesmen di sekolah? Kalau tadi kata Bu Rita itu tentang tujuan pembelajaran. Asesmen itu tujuan pembelajaran yang mungkin dicapai dan nantinya itu di asesmen. Asesmen itu seperti menilai tujuan pembelajaran kita. Nah, bagaimana nih selama ini Bu Nia dan Bu Rita dan ibu lainnya melaksanakan asesmen di sekolahnya? Ada yang mau bercerita? Ya, Bu Rita? Ya, maaf ya Bu Suci. Kalau di Iya, sekolah nggak saya apa-apa. tuh asesmen agak sulit ya Bu Suci untuk Iya. itu karena mungkin kan kita harus mengetahui bagaimana peserta didik kita, ya kan Bu Suci? Iya, betul sekali. Terima kasih Bu Rita. Pengalaman sekolahnya kan mungkin berbeda-beda ya setiap sekolah. Saya pun begitu masih dalam proses belajar, tapi saya harap di modul ini ibu-ibu dan bapak-bapak bisa memahami tentang asesmen ini terkait apalagi kan ibu bapak sebagai guru di sekolah masing-masing. Harapan lainnya ada yang mau diungkapkan dari Bu Nia atau Bu Rita tentang setelah memahami modul ini? Situ aja Pak. Ya, Bu Nia sudah menyalakan mikrofon.
Apa Iya, Bu. harapan Ibu memahami modul ini terkait peran Ibu Eh, sebagai guru? Semoga bisa mengarahkan saya untuk eh, melakukan assessment yang lebih tepat untuk peserta didik saya nanti. Siap. Ya, modulnya seperti itu ya. Intinya dari modul ini adalah memahami konsep asesmen tersendiri. Kemudian agenda sesi yang akan kita lalui hari ini tentang asesmen yaitu yang pertama, konsep asesmen formatif dan sumatif, yang kedua bentuk asesmen, dan yang ketiga umpan balik. Nah, apa sih asesmen itu? Nanti kita akan bahas di konsepnya. Sekarang saya akan tampilkan dulu jenis asesmen. Di sini ada tiga bagan. Yang di kiri ada asesmen formatif, yang di kanan asesmen sumatif. Di tengahnya ada 3 bagan lagi ini. Jadi asesmen itu bisa dikatakan as, for, dan of. As itu sebagai. Jadi asesmen itu sebagai refleksi proses pembelajaran. Kemudian yang for-nya asesmen untuk perbaikan proses pembelajaran. Yang ketiga asesmen terhadap proses pembelajaran. Nah, yang ditekankan di program sekolah penggerak ini yaitu for, karena untuk proses pembelajaran kita dulu itu lebih mementingkan hasil atau sumatif biasanya disebutnya dibanding dengan formatif. Nah, di sini kita akan menekankan lagi S dan for-nya dibanding dengan of learning-nya. Nah, ini konsep asesmen formatif dan sumatifnya. Yang pertama, asesmen formatif itu merupakan evaluasi proses. Nah, formatif, ingatnya proses. Kemudian pasti nanti hasilnya ada umpan balik yang berkala dan berkelanjutan. Ada juga fungsi bagi murid untuk membantu murid mengidentifikasi kekuatan apa yang dia punya untuk dikembangkan. Kemudian untuk guru juga dapat menjadikan proses pembelajaran itu sebagai proyek sehingga didukung yang memadai dapat diberikan. Jadi dukungan untuk murid selama proses pembelajaran bisa kita berikan. Kemudian yang keempat, asesmen formatif juga bisa diberikan oleh guru, teman, atau dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, asesmen sumatif. Ingatnya sumatif akhir pembelajaran gitu ya. Formatif proses, sumatif akhir pembelajaran. Seringkali memiliki taruhan tinggi karena berpengaruh terhadap nilai akhir. Biasanya itu seperti rapotan ya, itu nilai akhir juga termasuk sumatif. Kemudian ulangan penilaian tengah semester itu termasuknya sumatif. Kemudian ada umpan balik juga. Dari hasil sumatif ini juga digunakan untuk mengukur perkembangan murid, untuk memandu guru dan sekolah merancang aktivitas mereka untuk proyek berikutnya. Jadi hasilnya nanti ada umpan balik. Nah, itu tuh umpan balik itu seperti reflektif kepada kita guru sebagai guru dan sekolah. Kemudian nih, kondisi saat ini seperti yang tadi saya katakan, kondisi saat ini kita tuh lebih menitik beratkan kepada assessment of learning atau penilaian terhadap pembelajaran. Sedangkan harapan baru yang ingin kita ubah dengan paradigma baru itu kurikulum itu lebih menekankan pada assessment for learning dan as learning, di mana proses itu ditekankan lebih dalam dibanding dengan hasil begitu. Seperti yang ini ya, penting banget kalau kurikulum ini guru diharapkan memberikan proporsi lebih banyak pada pelaksanaan asesmen formatif. Jadi formatifnya itu for dan S-nya itu lebih ditekankan dan orientasi pada asesmen dibanding orientasi pada asesmen sumatif. Sumatif perlu, tetapi harus lebih ditekankan pada asesmen formatif karena dua-duanya juga memiliki umpan balik untuk guru dan sekolah. Nah, sekarang kita waktunya kolaborasi ya Ibu. Nah, hari ini pembagian kelompoknya seperti biasa, kelompok 1 dan kelompok 2. Pembagian materinya kelompok 1 itu Bunia ya. Materinya silakan presentasikan nanti hasil dari bentuk asesmen tidak tertulis itu apa saja dan nanti boleh dijelaskan melalui presentasi. Kemudian kelompok 2 itu tentang bentuk asesmen tertulis Bu Rita ya. Silahkan, saya beri waktu untuk menyusun diskusi dan presentasinya nanti. Silahkan saya beri waktu 10 menit ya, silahkan untuk berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Ya, sudah selesai Ibu Bapak? Sudah, silahkan
Kita mulai dari kelompok 1 terlebih dahulu ya, dari kelompok Bunia tentang bentuk asesmen tidak tertulis. Silakan Bunia. Oke, terima kasih Bu Suci. Nah, berdasarkan hasil diskusi kelompok 1, bentuk asesmen tidak tertulis, di sini saya share ya, bentuk asesmen secara tidak tertulis ada diskusi kelas, lalu tes lisan, drama, produk, presentasi. Nah, ini mungkin sudah Bapak Ibu laksanakan juga ya di kelas ya, diskusi kelas, drama, ya yang lainnya sudah pasti dilaksanakan oleh siswa-siswa kita di kelas. Nanti tinggal asesmennya saja yang kita rumuskan begitu ya Ya, Bu betul Suci ya? sekali. Penilaiannya apa yang kita rumuskan berdasarkan asesmennya. Tuh, terima Terima kasih kasih. kelompok 1 yang sudah memaparkan bentuk asesmen tidak tertulis. Betul sekali ya, ada 5 bentuk asesmen tidak tertulis dan semuanya sudah jelas, diskusi kelas, tes lisan, presentasi, produk, dan drama. Mungkin selama ini Ibu Bapak juga sudah melaksanakannya, betul seperti kelompok 1 bilang, cuman kita harus lebih menekankan ke asesmennya. Apakah diskusi kelas itu mau dijadikan sebagai formatif atau sumatif, atau seperti apa, itu tergantung di capaian pembelajarannya dan tujuan pembelajarannya. Tidak lupa dari metode pembelajarannya, seperti itu. Kemudian silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, terima kasih Bu Suci. Ya, saya akan mempresentasikan contoh asesmen yang tertulis. Nah, contoh asesmen tertulis itu ya, Ibu-ibu, seperti refleksi, jurnal, esai, poster, itu semua contoh yang tertulis ya, dan tes tertulis juga. Nah, mungkin semua ini kita udah praktekannya di sekolah masing-masing. Betul, Bu. Seperti itu ya, Bu Suci, dan mungkin dari saya segitu aja, Bu Suci. Terima kasih. Ya, terima kasih kelompok 2 yang telah memaparkan contoh bentuk asesmen tertulis. Tertulis seperti refleksi ya, seperti umpan balik itu termasuk asesmen yang tertulis, di mana kita menulis catatan-catatan yang ketika kita melakukan asesmen, kita catat, kemudian kita arsipkan. Kemudian ada jurnal, jurnal juga sama, jurnal harian, jurnal mingguan. Kemudian ada esai. Esai itu seperti kita membuat asesmen yang ketika pembelajaran kita hasilnya baru kita tulis. Poster, poster juga membuat seperti poster itu kan ada gambar ya, membuat siswa menjadi lebih menarik dalam pembelajaran, bisa kita gunakan sebagai suatu bentuk asesmen tertulis. Dilihat dari gambarnya atau kata-katanya, kemudian data tes tertulis seperti pilihan ganda itu termasuk tes tertulis, bisa dijadikan formatif atau misalnya kuis. Kuis juga termasuk tes tertulis pada saat kita proses pembelajaran, kemudian kita memberikan tes tertulis berupa kuis, bisa jadi itu dijadikan sebagai bentuk asesmen. Kemudian ada pertanyaan sebelum kita melanjutkan pembelajaran selanjutnya? Sudah cukup ya, Bu Suci. Cukup, Bu. Pematerian dari kelompok 1 sudah bagus sekali, pematerian dari kelompok 2 juga sangat bagus dan menarik ya. Kemudian ada umpan balik. Apa sih umpan balik itu? Umpan balik itu kenapa sih kita harus ada umpan balik? Terus apa penting banget nggak sih untuk ada umpan balik itu? Nah, umpan balik itu merupakan kumpulan informasi ya dari bagaimana seseorang itu melakukan suatu kegiatan. Misalnya kita melakukan kegiatan tentunya adalah asesmen atau penilaian ya. Nah, itu adalah merupakan informasi kembali untuk diri kita sendiri. Umpan balik juga berisi hal baik yang sudah dilakukan, hal yang butuh diperbaikan, dan hal yang bisa dikembangkan untuk aktivitas selanjutnya. Jadi, umpan balik yang kita dapatkan bermanfaat untuk kita melakukan aktivitas selanjutnya. Adapun manfaatnya bagi guru, memberikan informasi perkembangan murid untuk memodifikasi pengajaran dan pembelajaran di masa depan. Untuk peserta didik, membantu murid untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan mereka sehingga murid dapat mengatur dan merasa berperan dalam proses pembelajaran mereka.
Yang kedua, memberikan umpan balik kepada sesama teman juga, memberikan kesempatan bagi murid untuk belajar dari satu sama lain. Jadi refleksi itu atau umpan balik itu sangat penting juga ya, karena untuk gurunya sangat bermanfaat untuk memodifikasi pembelajaran selanjutnya, untuk muridnya juga sangat bermanfaat untuk diri dia merasa, di mana sih aku kekurangannya, kelebihannya, di situ. Hasilnya juga kan misalnya kita punya hasil sumatif di pembelajaran matematika misalnya, anak-anak mendapatkan nilai kurang dari KKM, berarti dia harus belajar di materi itu. Kalau enggak misalnya pembelajarannya dia udah dapat 100, berarti dia kelebihannya di materi itu. Itu sebagai manfaat dari umpan balik. Nah, sekarang gimana sih membuat umpan balik yang efektif? Ada prinsipnya, ada 10 prinsip nih yang dikatakan. Ada yang pertama itu prinsipnya umpan balik itu mudah dimengerti. Bahasa yang dipakainya itu sederhana, jadi orang-orang itu yang melihat umpan balik atau melihat hasil refleksi kita tuh bisa mengerti tujuannya, oh ke sini kurangnya ini, kurangnya itu, atau kelebihannya ini, kelebihannya itu murid tersebut. Nah, yang kedua ada transferable, artinya fokus kepada proses pembelajaran yang mengembangkan keterampilan lintas pekerjaan dan konteks kehidupan. Kemudian yang ketiga ada melihat ke belakang, mengacu kepada kemampuan dan pencapaian murid yang diketahui dari penilaian sebelumnya. Jadi ketika umpan balik itu disusun, ketika kita melihat umpan balik atau refleksi yang A, kita melihat lagi yang sebelumnya. Misalnya anak tersebut baru naik kelas 1. Kita tanya juga orang tuanya sebagai asesmen diagnostik belajar, kalau misalnya kita udah naik kelas 2 anaknya, kita bisa mendapatkan refleksi dari guru kelas sebelumnya atau kelas 1. Yang keempat ada spesifik berhubungan langsung dengan aktivitas yang dinilai. Jadi terarah apa sih yang ditujunya sebagai asesmen itu misalnya. Kemudian yang kelima lebih dari penilaian. Jadi bukan hanya fokus kepada penilaian performa, tetapi juga kepada pencapaian target pembelajaran profil. Yang keenam, ada tepat waktu. Cukup waktu agar bisa dipakai untuk memperbaiki diri di kegiatan berikutnya. Jadi hasil refleksi kita atau umpan balik kita tuh harus ada jeda. Jadi kita bisa memperbaiki, ada waktunya gitu. Kemudian ada kontekstual yang ketujuh dihubungkan dengan capaian pembelajaran profil dan kriteria penilaian aktivitas sesuai dengan konteksnya. Kemudian yang ke-8 ada seimbang, memberikan pujian atas pencapaian juga masukan untuk perbaikan. Yang ke-9 adalah melihat ke depan, memberikan masukan bagaimana memperbaiki diri untuk tugas atau proyek berikutnya. Jadi dijadikan pembelajaran, refleksi atau umpan balik tersebut untuk melihat nanti pembelajaran selanjutnya mau ngapain gitu ya. Kemudian ada selektif, memberikan komentar yang detail terhadap 2 atau 3 Ya, betul. Nah, ternyata asesmen itu ada 2 ya, asesmen formatif dan sumatif. Di mana ingatnya formatif itu proses dan sumatif itu adalah akhir pembelajaran. Nah, karena Ibu Bapak sudah mempelajari asesmen, sekarang Ibu Bapak boleh membuat asesmen formatif dan sumatif dari modul ajar yang telah kemarin dibuat pada hari sebelumnya. Kemudian silahkan dibuat formatif dan sumatifnya tergantung dari tujuan pembelajaran yang Bapak Ibu buat sebelumnya. Materinya juga tergantung itu, nanti dikirimkan melalui LMS. Begitu. Baik, jika sudah paham dan udah segera ingin membuat tugas, kita bisa akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran besok, Ibu Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Suci. Sama, silahkan boleh live.